tadi sudah selesai, tapi karena saya masih di dalam perjalanan, jadi daripada tidak fokus ya, takut sesuatu dan lain hal tertinggal atau bagaimana, sehingga saya pindahkan saja ke sore hari. Dan saya juga minta maaf, ada beberapa mungkin yang saya belum sempat komentari ya. Rancangannya sudah dikirim ke saya. Sebenarnya beberapa orang sudah sudah selesai gitu ya. Maksud saya begini, sudah selesai tapi ada yang masih belum lengkap. Misalnya masih ada banyak merah-merahnya. Maksudnya merah-merah ini mungkin dari format itu ya, tinggal disalin isi itu masih ada. Tapi kalau isi yang saya lihat, yang saya cermati ada di dalam rancangannya ya, di dalam rancangan. Yang saya fokusnya di rancangan. Saya hanya melihat sepintas gitu maksudnya karena banyak ya, jadi saya cuma lihat sepintas-sepintas. Sudah banyak yang sudah banyak yang bagus gitu ya, tapi sudah hampir selesai. Tapi banyak yang outputnya masih serius sekali outputnya gitu ya. Outputnya itu serius sekali gitu. Sampai ke tujuannya juga ditulis gitu. Jadi konsultasi baru membuat bahan konsultasi, tapi sudah ada hasil konsultasinya belum. Kalau misalnya konsultasi menyiapkan bahannya berarti adanya bahan ya, adanya bahan konsultasi. Kemudian setelah itu baru melakukan konsultasi. Ketika konsultasi hasilnya apa? Jadi bukan arahan, saran dan arahan atau masukan, tapi ya hasil hasil konsultasi. Hasil konsultasinya berupa arahan dan masukan nantinya. Tapi untuk output itu singkat, hasil konsultasi. Ya. Isinya nanti ya saran dan masukan gitu ya. Tapi kalau ditulisnya di output adalah dan untuk bla 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 tidak usah gitu. Jadi betul-betul singkat saja hasilnya apa. Nanti yang penjelasannya untuk bla 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 itu di laporan. Laporan karena laporan nanti bentuknya adalah narasi, bukan di dalam tabel ya. Jadi yang saya sudah kirimkan tanda tangan sempat saya baca selesai adalah Pak Sigit ya kalau tidak salah ya, Dr. Sigit ya. Sebenarnya beberapa juga sudah ada hanya sedikit-sedikit perbaikan, tapi kemudian apa namanya hilang signal. Kemudian saya sudah lupa lagi, saya sudah buka yang lain. Karena namanya Bapak Ibu minta maaf sudah tidak bisa tersave ya di dalam HP saya, mungkin karena terlalu banyak grup, terlalu banyak ini, sehingga banyak yang dulu saya save akhirnya tidak bisa kesimpan. Tidak tahu ini apakah karena HP-nya HP murahan gitu ya, jadi tidak bisa memuat banyak. Atau memang ya sudah banyak sekali gitu ya. Kebetulan ya bimbingan saya saat ini ya sudah lumayan lah, sekitar 50 lebih yang asal dan 60, alhamdulillah 20 sudah selesai. Jadi masih banyak ya, masih 40 ternyata. Baik, saya tentu saja itu kalau saya sampai lambat berarti itu kesalahan saya gitu ya. Cuma saya sampaikan kalau ada misalnya ralat satu gitu, mohon diperhatikan yang lain gitu. Misalnya saya dapat nih, oh kebetulan pas saya lihat begitu, di outputnya, tolong dilihat lagi output yang lain begitu atau tidak gitu. Jadi saya cuma lihatnya, jangan yang saya tunjukkan saja itu, yang diperbaiki gitu maksud saya. Tapi silahkan dilihat semua. Kemudian ada juga tadi, kalau tidak salah ya, Dokter Veronica ya, yang mau membuat edukasi, siapa ya? Maaf, kalau salah saya maaf ya. Jadi yang bahan edukasi kemudian ada SOP. Oh, saya, Bu. Ya, ya, jadi Ya, itu oke. saya. Jadi itu kenapa saya bilang SOP itu kegiatan, karena membuat SOP itu satu kegiatan tersendiri. Jadi tidak bisa menjadi tahapan. Meskipun itu menjadi materi untuk sosialisasi apa edukasinya gitu ya, edukasi. Jadi sehingga kenapa saya bilang kan jadi tahapan tadi ya, pelaksanaan sebenarnya mestinya menyiapkan materi gitu ya, menyiapkan materi edukasi sehingga kemudian ada misalnya materinya apa, apakah hanya SOP atau ada materi yang lain. Kalau memang materinya hanya SOP berarti sudah membuat SOP untuk bahan edukasi. Kalau Ibu Veronica apa? Memang materinya SOP.
Materinya Bu tentang Code Blue sama SOP. Jadi Ah, pengertian Code Blue sama SOP-nya juga sekalian. Oke. Berarti membuat materi berarti Ibu isinya baru membuat SOP itu gitu ya. Bu, maaf, jadi tahapannya saya membuat SOP dulu atau membuat materi dulu? Sama itu. Kalau Ibu membuat materi kan berarti belum melaksanakan ya. Materi disiapkan, berarti materi itu ada dua gitu kan. Satu apa, duanya SOP gitu ya. Misalnya ada dua ini, berarti menyiapkan materi satu apa dan materi untuk edukasi juga SOP. Baru ada pelaksanaan. Jadi Ibu harusnya kegiatannya banyak gitu ya. Karena SOP itu kan setahu saya kita harus cari tahu dulu nih ini, kemudian apa, kemudian minta persetujuan dari kan harus ada persetujuan ya dari direktur rumah sakit atau ya. Iya, harus ah, dikonsultasi ah, sama ada ah. persetujuan. Berarti kan itu banyak tahap Iya. gitu. Berarti makanya itu jadi kegiatan. Kayaknya Oh kalau iya. itu sudah Ibu pisahkan, karena Ibu langsung nomor 2 kalau tidak salah Hmm. pelaksanaan edukasi. Iya, saya siapkan Ah, bahan, siapkan SOP, baru edukasi, Bu. Jadi mestinya ada dua kegiatan, paling tidak di situ ada dua kegiatan, menyiapkan bahan edukasi dan baru pelaksanaannya. Karena pelaksanaan edukasi sendiri kan ada tahapnya. Yang mau Iya, diedukasi siapa? Lupa saya. tenaga kesehatan, Bu. Dokter, kepala instalasi, kepala Mm-mm. ruangan. Ya berarti Sama. kan paling tidak ada pemberitahuan kepada para pesertanya. Kemudian ya kan, ya Iya, iya. Saya edukasinya ada satu-satu atau dikumpulkan? dikumpulkan sekalian, Ya, Bu. Makanya saya berarti membuat undangan uh, rapat. ada tahapan gitu kan? Ada tahapan di situ juga. Iya, ada tahapan Iya. pembuatan undangan, Bu. Iya, itu kan berarti eh, kalau ibu bikin satu kali itu panjang sekali tahapannya gitu. Jadi lebih dipenggal menjadi satu kegiatan-kegiatan. Oh iya, Bu. Ya, oke. Jadi Yes, sudah ya. bisa, Bu. Mm-mm. Kemudian oke, terima kasih Bu Veroni. Terima kasih, Bu. Ya, siapa lagi tadi ya yang saya hubungi tidak diangkat nih kayaknya Ibu Ramawati ya. Apa yang saya lupa, saya cuma tahu nomor HP-nya, nomor HP-nya ya. Catatan saya tertinggal di mana. Tapi Ibu Ramawati ya. Ibu Rahmawati ada saya telepon nggak tadi? Yang saya telepon tadi Iya, siapa? Bu. Ibu nomornya 2270. Iya, Bu. Oke. Saya, Bu. Oh, Ibu 2270 ya. Ibu masih kasusnya apa? Upaya peningkatan upaya Iya, peningkatan pengetahuan ibu hamil tentang KIK, Bu, ya. melalui kelas ibu hamil. Jadi saya sebenarnya kalau saya duduk begini ini saya buka Bapak Ibu punya WA, kemudian saya buka filenya sambil saya telepon gitu ya. Jadi saya Bapak Ibu lihat naskahnya, saya lihat juga jadi saya langsung koreksi gitu. Jadi cepat menurut saya gitu daripada saya baca baru saya tulis lagi ini gitu. Cuma tadi enggak ada beberapa enggak terjawab. Jadi saya bilang, "Aduh, pusing kepala aku, sakit kepala ya." Karena sefokus baru enggak ada jawaban. Jadi enggak apa-apa, tapi enggak apa-apa. Salah saya siapa suruh gitu kan. Kenapa mau telepon enggak bilang-bilang. Oke, baik dari sini siapa yang karena nama maaf ya karena nama tidak ada itu. Coba siapa yang belum saya baca, yang sama sekali belum ada komentar dari saya. Oke, silakan raise hand dan Iya, Bu. perlihatkan bahan rancangannya, rancangannya ya rancangan tabel. Silakan, Dokter Melki. Izin, Bu, ya. Ya, Izin share screen, Bu. Dokter Melki nomor HP-nya nomor berapa? 9 Ekornya. 92290206, Bu. WA 6650, Bu. 711 6650 yang WA. Maaf, Bu. 6650 ekornya. Iya, Bu. 650. Satu kali saya buka di sini. Oh, iya, Bu. Lihat. Jangan aktif. Ada nama. Oh, ada nama. Oke. Kenapa ada dua ini? Ada yang Word, ada yang PDF. Iya, Bu. Yang bentuk saya pikir dijadikan PDF juga, Bu. Jadi saya kirim juga bentuk PDF-nya. Satu saja ya, paling enak.
di PDF. Kalau Word pas dikasih besar, kalau di HP nggak Oh mau iya, Bu. ya sah gitu ya. Siap, Oke, Bu. silakan dibuka. Yang Word-nya, Bu? Ya, terserah. Kalau di situ terserah ya. Kalau di sini yang sama enggak isinya? Sama, Bu, isinya. Oke, kalau sama silakan. Iya, Bu. Oke, saya mulai mana tadi? Sip. Word. Yang Word. Langsung di Di rancangannya, Pak. rancangannya, Bu. Ya, siap. Oke. Ini, Bu. Dari kegiatannya, yang pertama persiapan kegiatan edukasi. Tahapannya, yang pertama menyiapkan bahan konsultasi dan diskusi. Outputnya adanya bahan diskusi. Kemudian melakukan konsultasi dan diskusi dengan pimpinan kepala puskesmas, adanya hasil diskusi. Kemudian melakukan diskusi dan koordinasi dengan kepala ruangan atau penanggung jawab UGD tentang kegiatan edukasi dan adanya alur triase di UGD, adanya hasil diskusi dan koordinasi. Untuk keterkaitannya itu ada ya, Kegiatan dengan anunya saja dulu. tahapan-kegiatan ya, Bu. Tahapan ya. Ya, Bu. Yang kedua, kegiatannya pembuatan jalur triase dan poster triase. Tahapan kegiatannya yang pertama membuat desain jalur triase dan poster alur triase. Yang kedua, mencetak desain dari jalur triase dan desain poster. Kemudian yang ketiga, melakukan penataan jalur triase. Dan yang keempat, melakukan pemasangan poster alur triase. Yang ketiga, tahapannya, kegiatannya edukasi triase. Tahapannya, yang pertama menyusun materi edukasi dan materi pretest. Yang kedua, membuat undangan edukasi kepada tenaga kesehatan di UGD. Yang ketiga, membagikan soal pretest. Dan yang keempat, melakukan edukasi. Kemudian kegiatan yang terakhir, yang keempat, evaluasi kegiatan edukasi. Tahapannya, menyusun materi post-test, dan yang kedua, membagikan soal post-test, dan yang terakhir, melakukan evaluasi dari hasil pretest dan post-test. Demikian, Bu. Ya, edukasi, melakukan edukasi. Ini materinya apa yang disusun ini? Kegiatan 3. Yang ketiga, materi edukasi Bentuknya apa? tentang kayak sosialisasi, Bu. Seperti itu kepada Enggak, petugas. materinya susun bentuknya apa? PowerPoint, PowerPoint. iya, Bu, siap. PowerPoint. Jadi ada 2 kegiatan nih. Iya, Bu. Membuat pretest, Dan membuat menyusun materi edukasi. Mestinya tahapnya bikin 2 ya, menyusun materi edukasi, kemudian membuat soal pretest gitu kan. dibagi dulu, iya, Bu. Ya, Ah, siap. tahapannya. Berarti saya pisahkan materi edukasi satu dan membuat materi pretest satu, Bu. Iya, Bu. Kemudian membuat undangan, membagikan pretest, lakukan edukasi. Ini juga sebenarnya kalau saya 2 kegiatan ini ya, jadi menyusun materi 1 kegiatan, kemudian melakukan edukasi itu 1 kegiatan gitu. Kalau saya, ya kalau saya sama seperti dokter tadi ya, dokter siapa? Veronica ya. Siap, Bu. Berarti Ya, di kegiatannya, Bu, ya ditambahkan satu lagi. kegiatannya ditambah satu lagi, menyiapkan materinya kan, menyusun materi. Oh, siap, Bu. Itu kemudian kalau pelaksanaan edukasinya berarti membuat undangan Iya, Bu. kan gitu ya. Saya rasa tambahkan itu, kemudian evaluasi sudah ada. Membagikan post test, terbagikannya post test dan soal-soal. Oke, jadwalnya sudah ada. Jadwalnya sudah ada, Bu. Ya, Jadwal tentatif. oke. Terasa sudah Pak, oke. Perbaiki Oke. itu. Ya, kemudian Siap. apa di atas?
Penilaian dasar, plan dasar. Oke, ya. Ya, oke Pak Oke, Dokter. oke Bu, Ada makasih tadi, banyak Bu. oke. Ada yang tadi nulis bekerja sama gitu. Kayaknya bekerja sama terpotong. Apakah karena di HP saya bunyinya begitu ya? Kemudian saya minta sebenarnya ini bukan tidak substantif ya, bukan penting sih, tapi estetika gitu ya. Jadi misalnya mengetik judul, kemudian rumah sakit, rumah sakitnya di satu baris akhir, kemudian di bawahnya Hajah apa Zubaidah gitu ya, Bantilan itu jelek sekali. Jadi lebih baik di rumah sakitnya itu di bawah gitu ya. Karena itu kan jangan laptopnya yang bekerja tapi Bapak Ibu yang bekerja. Jadi pemenggalan kata jelek sekali kalau dilihat di judul misalnya misalnya apa ya, PUPR satu baris kemudian di bawahnya toli-toli gitu. Jadi lebih baik PUPR toli-toli jadi kelihatan gitu ya. Jadi enter-enternya itu jangan karena komputernya yang kerja, tapi Bapak Ibu yang ngatur. Paham maksud saya? Paham ya? Oke. Baik, terima kasih Pak Melki. Selanjutnya Ibu Ramawati. Bu Ramawati yang HP-nya berapa Bu? Saya buka satu kali. Yang ekor 2270, Bu. Gitu. Izin share, Bu. Langsung kerancangan ya Bu ya. Iya. Ya. AB. Sudah kelihatan. Ya, sudah. Untuk kegiatannya di sini, Bu, yang pertama melakukan Tunggu dulu Ibu Ramawati, pernah saya koreksi belum? Satu kali atau dua kali? Sudah ada pernah koreksi? belum, Bu. Belum ya? Iya. Oke. Ya. Oke, baik. Iya, Bu. Silakan buat lakukan persiapan tenaga kerja di wilayah. Kayaknya kegiatan itu Terlebih kan dahulu. ya yang sudah di ini kan sudah ditahu ya UPT Puskesmas Kombo, enggak usah di ini nanti ikut terus itu ya. Enggak usah Oh, jelaskan iya, Bu. nah, gitu yang melakukan persiapan dana kegiatan. Kegiatannya apa? Iya, Bu. Kegiatannya apa ini? Gagasannya apa Ibu? Upaya peningkatan pengetahuan ibu hamil Melalui KEK melalui kelas ibu hamil. kelas ibu hamil. Iya, Bu. Kelas ibu hamil itu bukan ngajari senam hamilnya begitu enggak ya? Eh, Tidak, Bu. Penyuluhan sih, Bu. Lebih ke penyuluhan begitu, Bu. Oh, kelas ibu hamil ini ibu hamil sekolah lagi gitu ya? Di- Iya, maksudnya diajarkan caranya apa gitu kan? Iya, Bu. Ya. Dikasih Oh iya. penyuluhan. Oke. Melakukan persiapan rencana kegiatan itu tadi kelas ibu hamil bukan aktualisasi. Oh, Nah, oh iya, Bu. kemudian buat janji. Nah, ini yang tadi saya mau telepon tadi ini. Setelah membuat janji berarti ada persetujuan kapan ketemu. Kemudian yang kedua itu apa sebenarnya di situ? Melakukan diskusi, Bu, mengenai rencana kegiatan yang akan saya Berarti lakukan. di situ konsultasi sudah kan ya? Oh, iya, Bu. Nanti kalau datang tepat waktu itu di laporan saya datangnya tepat waktu gitu. Kok di sini Iya, Bu, tahapannya sudah. apa gitu ya, gitu ya. Itu Iya, tadi iya. yang saya Oke. Kemudian yang ketiga Mendengarkan dan mencatat semua hasil mendengarkan dan mencatat. Jadi konsultasi. yang nomor 2 itu Ibu tidak mendengarkan di situ. Mencatat dan Nomor 2, tahap kedua. mencatat.
Iya, Bu. Nomor tahap kedua itu Ibu tidak mendengarkan, tidak mencatat di situ. Saran dan arahan. Itu mendengarkan dan mencatat semua hasil konsultasi. Iya kan itu di tahap ketiga. Di tahap kedua Ibu tidak mendengarkan. Itu apa di tahap kedua? Halo, Ibu Rahmawati, apakah dirimu meninggalkan diriku yang sedang berbicara kepadamu? Jaringanku jelek, Bu, maaf. Ya, yang saya tanya adalah ketika konsultasi itu apakah Ibu tidak mendengarkan dan tidak mencatat? Mendengarkan, Bu, dan mencatat. Terus kenapa di tiga lagi? Ada tahapan ketiga mendengarkan. Oh, iya, Bu. Nah, jadi tahap ketiga itu apa? Kan berarti di situ ada misalnya kan sudah ada nih nomor 2 itu kan mungkin mendapat saran masukan gitu kan? Iya, Saran masukan berarti di situ yang ketiga berarti sudah apa? Eh, melakukan perbaikan. ya finalisasi dari rencana itu kan? Iya, Bu. Nah, Ibu ada konsep dulu ya. Dibiasakan itu kalau mau konsultasi itu sudah punya konsep apa yang akan dikonsultasikan gitu. Jadi kalau misalnya ada kasus itu paling tidak Ibu sudah punya solusi, tapi nanti didiskusikan dulu nih karena pengambil kebijakan misalnya atasan gitu ya. Kalau misalnya Ibu perawat, oh kewenangan untuk memutuskan itu misalnya dokter gitu. Jadi tapi Ibu sudah punya solusi nih gitu ya, tapi kemudian didiskusikan. Menurut saya begini dok, bagaimana gitu. Nanti dokternya oke atau oke dan apa tambahan atau cuma oke saja kan gitu. Jadi untuk semua ya, untuk semua apa namanya kalau mau diskusi atau mau konsultasi, koordinasi sudah punya bahan nih, sudah punya konsep ya apa yang akan didiskusikan gitu. Oke, kemudian lanjut Bu kegiatan kedua. Kegiatan kedua, membuat media edukasi leaflet dan video tentang tanda bahaya pada kehamilan, terutama tentang ibu hamil KEK. Tahapannya yang pertama menyiapkan bahan atau referensi materi, yang kedua menyiapkan konsep untuk pembuatan leaflet dan video, yang ketiga membuat leaflet dan video, yang keempat memeriksa kembali, tidak perlu memeriksa kembali secara teliti. Membuat leaflet dengan video ini tahapnya sama atau isinya sama? Leaflet dengan video isinya sama? Tahapnya isinya beda, Bu. Isinya beda. Kalau Kenapa tidak dibuat dua kegiatan? Video. Kenapa tidak dibuat kedua kegiatan? Iya Bu, nanti saya. Bisa tidak dibikin dua kegiatan? Jadi membuat media edukasi berupa leaflet, kemudian membuat media edukasi berupa video. Beda ya? Atau mau disamakan, mau disatukan? Bu Rahmawati? Iya Bu, maaf Bu, jaringan jelek. Ya. Oke, karena leaflet itu dicetak, gitu kan ya. Iya. Video nanti ada editingnya, ada ininya, gitu prosesnya kan. Kalau boleh dibikin dua kegiatan. Iya Bu, siap. Ya. Oke, kemudian kegiatan ketiga, berarti sudah ada 4 ini ya. Kuesioner, pretest, dan posttest. Pertama menyiapkan bahan materi yang akan digunakan. Yang kedua menyiapkan proses, membuat kuesioner, kemudian mengkonsultasikan dan menyiapkan konsep atau membuat konsep pretest. Membuat Bu. Ya, yang nomor tahap 2 itu sudah membuat ya, atau membuat konsep pretest dan posttest. Iya Bu. Kemudian yang nomor 3 kan bahannya sudah nih, bahan materi apa untuk
menyiapkan bahan untuk pembuatan pretest post-test nomor 1 ya, tahap 1 ya. Iya. Kedua, Iya. membuat konsep. Ketiga, dikonsultasikan. Kemudian keempat, mencetak, kan? Oh iya, Bu. Oke, kemudian keempat, Yang keempat, melaksanakan kegiatan kelas ibu hamil. Tahapannya yang pertama mempersiapkan alat bahan yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan. Yang kedua, peserta mengisi daftar hadir. Yang ketiga, mempersiapkan membuatkan kuesioner pretest. alat dan bahan yang digunakan. Coba lihat apa satu, menyiapkan Mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk Ibu, melakukan ini kegiatan. tahapan kegiatannya Ibu ya. Kalau peserta mengisi itu urusannya peserta. Yang Ibu ini apa? Mengedarkan atau nih ya. Oh Itu, iya, Bu. nanti itu include di kegiatan. Nanti buktinya adalah adanya daftar hadir. Ketika Ibu melakukan kegiatan ini buktinya apa? Ini ada daftar hadir nih. Tapi tidak usah masuk dalam tahapan. Semua ya. Jadi kalau ada yang kegiatannya begitu, ada undangan, tidak usah ada daftar hadir itu buktinya bahwa Bapak Ibu melakukan edukasi nih, misalnya ya edukasi. Siapa yang diedukasi? Ini ada daftar hadirnya. Ini gitu. Tapi tidak masuk di dalam tahapan. Ngisi daftar hadir, nanti pertanyaannya, nanti gitu nanti. Tidak ya. Oh iya, Bu. Jadi alat dan bahan untuk kegiatan. Kemudian membagikan kuesioner, kemudian dan melakukan edukasi, ya kan? Iya, Bu. Kemudian apa lagi? Membagikan leaflet. Memberikan penyuluhan atau membagi leaflet dulu? Sambil sih itu, Bu, sambil memberikan Sambil ya. penyuluhan. Oke. Iya, teman-teman Berarti tidak usah disebutkan membagikan leaflet, memberikan penyuluhan, ya kan? Karena Ibu kan penyuluhannya atau edukasinya melalui leaflet dan video kan? Berarti sudah di situ sudah ditahu nih Ibu pakai leaflet dengan video, tidak usah disebutkan lagi bagi leaflet, menampilkan video, sudah melakukan edukasi. Ya, terus apa lagi? Jadi itu dibuang ya yang membuka sesi diskusi tanya jawab. Tidak usah. Pemberian makanan ini apa? PMT. Bu, pemberian makanan tambahan. Itu pada saat edukasi. Setelah penyuluhan, Bu. Nah, setelah ini edukasi atau penyuluhan ini yang dilakukan? Kalau di judulnya saya enggak tulis edukasi atau penyuluhan, Bu, cuma melalui kelas ibu hamil. Cuma kan di sini banyak orang jadi lebih kayak penyuluhan begitu, Bu. Oke. Pemberian makanan tambahan. Iya. Ini penting disampaikan atau dianggap itu sebagai snacknya orang yang penyuluhan, datang penyuluhan? Maksudnya, Bu? Pemberian makanan ini misalnya dia dianggap semacam konsumsinya orang yang datang penyuluhan atau memang khusus jadi tahapan kegiatan? Kalau untuk konsumsi memang ada, Bu, kalau kelas ibu hamil. Cuman ini kan saya rangkaikan pemberian makanan tambahan, Bu, karena terkait judulku mengenai KEK, Bu, kekurangan energi kronik. Jadi ada pembagian PMT begitu, Bu. Judul kegiatannya apa? Melaksanakan kegiatan kelas ibu hamil. Melaksanakan kegiatan kelas ibu hamil. Oke, dengan saja dan pemberian PM dan pemberian itu PMT ya. Karena pemberian PMT juga tidak bisa dimasukkan dalam kegiatan, jadi masukkan di situ. Masukkan saja di situ. Dan jadi kegiatan kelas hamil, kelas ibu hamil dan pemberian PMT gitu ya. Ya, oke. Terus kegiatan selanjutnya lakukan evaluasi dengan membagikan kuesioner post-test. Oke.
lakukan evaluasi. Ya, selamat. Oke, yang sudah saya komentari tapi kayaknya belum selesai siapa? Siapa dulu? Ubi? Sudah saya Izin Bu, saya belum dibaca, saya belum baca ya. sudah dibaca Bu, tapi belum Oh, dikoreksi. kalau saya belum koreksi itu saya sudah buka tapi saya belum baca biasanya. Ya. Oke, yang sudah saya komentari tapi masih ada yang ingin ditanyakan. Ada? Ya, Bu. Siapa? Yang nomor berapa Pak Kasat? Kasat kan? 8279, Bu. Ekor 8279. 279. Silakan langsung dibuka Pak, supaya saya 279. Ya, ini izin, Bu. Oh, sudah kayaknya Bapak ya sebenarnya. Ya, tapi rancangannya Bu, belum ditahu Bu apakah sudah betul atau Oh, nanti betulnya sekali itu kalau sudah dengan penguji. Tapi ini kan sudah ini ya, sudah saya. oh, Oke. Data dan fakta kalau sudah masuk di latar belakang, nggak usah masuk di analisis ya. oh iya. Ya, Siap. Siap. ini lagi saya. Oke. Sudah sampai. Kurang saya kirimkan ini saja Pak, tanda tangan. Oh iya. Pak Kasat sudah selesai. Saya takut dengan Pak Kasat, jadi cepat-cepat saja saya kasih tanda tangan. Ya. Tidak ya, Pak Kasat Kasih. ya. Nomornya berapa? Ya, Nomornya berapa tadi? 8279, Bu. Ekor 8279. 8279. Sudah masuk Pak? Saya cek. Sudah ya. Oke. Ya, kasih Jadi Bu. oke ya, Ramawati yang dievaluasi tadi apa isinya? Yang evaluasi Berarti dari pretest, posttest, saya share Bu. arti yang sudah sedikit. Evaluasi izin Bu, Ya. yang kegiatan terakhir Bu melakukan analisis hasil evaluasi. Mereka merekap hasil pretest dan posttest. Yang kedua, menganalisis dan menyimpulkan hasil kegiatan. Kemudian konsul dengan mentor. Kenapa Yang konsul? terakhir, Kenapa ya, konsul? mengkonsultasikan hasilnya, Bu. Konsul atau melaporkan? Oh iya, melaporkan, Bu. Atau membuat laporan terus melaporkan kepada ini. Ya, bukan konsul ya, tapi Iya, melaporkan. Melaporkan. Iya. Oke. Oke, berarti sudah ya Ibu Rahmawati tadi nomor berapa Bu? Nomornya 2270 Bu ekornya. 2270. Iya. Oke, sebentar. Kemudian Dokter Melki tadi nomor berapa Pak Dokter? Saya kirimkan. Izin saya stop share Bu. Ya, lanjut Pubi ya. Dokter Melki tadi berapa Dok? Izin Bu, 7.111.6650 Bu. 6650. 50. Silakan Pubi.
Ya Bu, sebelumnya izin saya boleh kirim lagi yang baru ke Ibu. Soalnya yang kemarin sudah ada lagi yang saya rubah Bu. Yang baru. Oh, Ya. oke. Izin share screen. Langsung di rencana kegiatan Bu. Ya. Ini pelaksanaan persiapan pelaksanaan pembuatan database. Database tentang Database tentang hasil asesmen Bu menggunakan Microsoft Access. Tuh. Jadi tadi ya seperti saya sampaikan, kalau mau konsultasi sudah ada konsep. Ya, berarti tahap yang pertama membuat konsep atau draft. Oke, kemudian konsultasi. Ini kegiatan B-nya apa sih? Tahap B. Memilah data hasil asesmen yang akan di-scan dan di-input ke database Bu. Jadi dia kan itu data-datanya itu berkas-berkasnya itu dia mau dikelompokkan, mau dipilah per eselon. Jadi misalnya eselon 2, eselon 3 itu dipisah-pisah, nanti Itu tidak dikelompokkan masuk kegiatan 2. ke tahapan kegiatan yang ketiga Bu. Terus kenapa masuk di pertama? Yang mana Bu? Kenapa sudah masuk di B ini? Enggak, tetap dia di tahapan kegiatan Bu. Kenapa? Karena kegiatan utamanya kan persiapan pelaksanaan. Itu termasuk kegiatannya termasuk konsultasi, terus memilah data atau memilah berkas-berkasnya, terus dikelompokkan sesuai dengan eselon, tingkat eselonnya. Jadi berkasnya dipilih-pilih dulu, terus dikelompokkan sesuai dengan ini eselonnya. yang sisanya akan menjadi tindak lanjut ini tidak bisa masuk di sini ya. Itu nanti. Oh, ternyata iya. 10 berkas, harusnya ada berapa berkas, tapi ternyata tidak selesai waktu 1 bulan. Jadi akan jadikan RTF. Oh iya. Jadi ini dihapus saja Bu. Ya. Berapa berkasnya tidak usah. Oh iya, iya. Ya. Oke. Terus kedua apa? Kegiatan kedua? Yang kedua, melakukan digitalisasi data. Yang pertama, scanning berkasnya termasuk foto, data-data peserta, dan dokumen pendukung lainnya. Terus, yang kedua, menyimpan data hasil scanning tersebut ke dalam satu folder di komputer, agar nanti lebih mudah untuk di-input. Kemudian yang ketiga, merapikan dan menata kembali berkas yang telah di-scan. Kegiatan ketiga. Kegiatan ketiga, membuat database sederhana untuk data PNS hasil asesmen Bu. Tahapan kegiatannya yang pertama melakukan input data PNS asesmen ke Excel. Jadi data-datanya diinput ke Excel dulu. Kalau sudah semuanya, terus dipindah ke Microsoft Access. Setelah itu dirapikan di Microsoft Access. Jadi hasil akhirnya itu di Microsoft Access Bu. Oke, terus? Terus kegiatan keempat, melakukan edukasi terkait database tersebut kepada sebagian pegawai di kantor BKPSDM Talutoli.
Apa ini? Edukasi Bu, semacam pengenalan aplikasinya ini, semacam pengenalan database-nya ini. Apa? Ya, Untuk apa? Tujuannya untuk apa? untuk supaya pegawai-pegawai di BKPSDM itu tahu kalau sudah ada database khusus untuk hasil asesmen. Jadi selama ini kan belum ada Bu, masih berupa berkas fisik semua laporan hasil asesmennya. Saya kira supaya orang semua bisa juga melakukan ini kalau kau tidak ada, tidak ya? Bisa juga Bu, nanti nanti saya konsultasi lagi ke mentor, ini bisa apa namanya, dipakai untuk ya. Ini bukan rahasia kan? Bukan Bu. Ya, makanya berarti kan misalnya penguji tanya nih, untuk apa ini Bang? Supaya Pak, kalau misalnya saya kebetulan tidak ada di tempat, misalnya ada orang lain juga yang bisa Ya, apa gitu kan? ya. Ya, oke. Kenapa panjang sekali begini nih kalimatnya? Iya, Bu. Melakukan edukasi gitu saja ya. Melakukan edukasi, oh ya, ya. Ya, edukasi tentang apa gitu ya? Edukasinya tentang apa nih yang nomor 4 ini? Kemudian kenapa edukasi kemudian ada evaluasi? Evaluasi. Oh, ini tahapannya Bu. Yang pertama kita evaluasi sebelum membuat apa namanya, melaksanakan edukasi bersama mentor, dievaluasi dulu apakah ada yang kurang atau bagaimana. Setelah itu baru. Kalau belum siap untuk diedukasi, ya ini kan berarti belum siap ini untuk diedukasikan. Berarti mungkin masih di tahap yang ketiga gitu, kegiatan kita masuk menjadi tahap. Oh iya, iya. Semacam di apa ya, uji coba gitu kan? Iya, iya Bu. Iya. Ya itu berarti masuk ke ketiga mungkin. Kegiatan ketiga tahapan berapa gitu. Ini kalau diedukasi berarti sudah siap running kan gitu. Sudah oke semua, baru ini loh bla 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 gitu ya, edukasinya sampai tahap. Iya Bu. Berarti ini. Terus tahapan kedua Bu, ini membuat jadwal pertemuan untuk pelaksanaan edukasi. Buat jadwal? Iya. Jadwal atau menentukan hari pertemuan sama membuat jadwal. Membuat jadwal. Buat jadwal pertemuan Bu. Ini pertemuannya ada dengan pimpinan tidak? Semua pegawai atau tidak? Enggak semua Bu, sebagian saja yang. Sebagian itu siapa yang menentukan sebagiannya? Kalau menurut mentor kemarin Bu, hanya yang di bidang saja, di bidang pengembangan karir ini, terus sama beberapa orang yang dari informasi kepegawaian. Melakukan edukasi kan berarti konsultasi dengan mentor dulu ya? Iya ya Bu. Oke, jadi nanti konsultasi dengan mentor. Tahapannya cuma itu, konsultasi dengan mentor. Kalau ditanya penguji, untuk apa ini konsultasi? Bukan siapa yang peserta yang edukasi, ya kan gitu. Iya. Kemudian buat undangan mungkin. Langsung buat undangan karena sudah konsultasi dengan mentor, baik kapan Pak mau dilakukan, itu sudah ada ya. Kemudian membuat undangan, kemudian pelaksanaan, melakukan edukasi. Nah, ini uji cobanya kan harusnya sudah ke atas tadi ya. Iya ya Bu. Kalau edukasi di sini berarti demo sudah. Iya ya. Bukan uji coba lagi. Uji coba ya. Oke, terus. Terus yang ketiga ini berarti uji cobanya dihapus ntar Bu. Ya. Ya. Terus kegiatan keempat, tahapan kegiatan selanjutnya, membuat catatan dari hasil edukasi berupa kritik dan saran. Jadi nanti undangan yang datang itu dibagikan semacam waktu edukasi tentunya ada tanya jawab, ada ini ya kan. Iya, itu nanti kan jadi semacam nanti jadi catatan, jadi laporan edukasi itu hasilnya apa, ada tambahan-tambahan apa gitu. Oke. Iya ya Bu. Kemudian yang kelima, menyusun laporan aktualisasi. Laporan aktualisasi itu yang mana? Laporan akhir Bu. Laporan yang untuk saya? Iya, yang untuk diseminarkan. Tidak boleh, itu tidak boleh jadi kegiatan. Jadi itu tidak boleh jadi kegiatan. Kalau mau menyusun laporan bagaimana membuat database itu sampai ke hasil
edukasinya kemarin ada tambahan apa-apa, saran masukan itu dilaporkan ke pimpinan. Itu boleh menyusun laporan di situ. Tapi kalau menyusun laporan aktualisasi tidak boleh. Tidak boleh masuk menjadi kegiatan. Semua ya, untuk Iya. semua ya dengar ya bahwa menyusun laporan aktualisasi tidak boleh. Tadi saya kalau tidak salah ada saya tanya itu, ini laporan kegiatan apa? Tidak tahu siapa, saya lupa. Tapi ada menyusun laporan kegiatan, apakah angkatan ini atau yang 33 ya? Kegiatan apa? Dan kalau laporan aktualisasi jelas tidak boleh. Yang boleh adalah menyusun laporan itu tadi, edukasi tentang apa database tadi itu Hasil ya. kegiatan gitu ya, Bu? Ya, kalau kegiatan apa yang tadi itu apa? Oh iya, Itu kegiatan edukasi ya. misalnya tuh edukasi Iya, itu iya. nanti hasilnya dilaporkan. Tuh. Kalau itu boleh. Tapi kemudian harus ada evaluasi nih. Evaluasi terkait apa? Ibu punya kegiatan apa? Gagasannya tadi apa? Pembuatan database, Bu. Oke, jadi bagaimana pembuatan database itu kalau berdasarkan hasil masukan running bagaimana, dan dari hasil edukasi tadi bagaimana ketanggapan teman-teman, ada yang bisa apa? Iya, Harus terukur ya, evaluasi ya. evaluasi. Harus ada evaluasi. Kenapa harus ada evaluasi? Karena untuk mengukur keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan, karena harus terukur ya kegiatannya itu bagaimana ya. Oke. Ya. Tapi Berarti menyusun laporan akhirnya itu, Bu, di tahapan berarti atau laporan akhir apa nih? Laporan akhir. laporan aktualisasinya, Bu? Laporan aktualisasi yang untuk saya, yang untuk seminar. Iya. Enggak boleh. Dia di Oh, luar iya, dari iya. itu. Ya, di luar dari itu. Oh iya, iya, iya. Untuk semua ya, enggak boleh masuk di dalam kegiatan ataupun tahap kegiatan ini menyusun laporan aktualisasi. Tidak boleh masuk di dalam rancangan. Ya. Oke, tidak boleh dalam perencanaan karena itu di luar. Ya. Siapa nih? Pubi. Iya, Bu. Tidak. Saya ke terima kasih Pubi ya. Iya, Bu. Sedikit. Kemudian Dr. Veronica. Saya lupa tadi ya, supaya saya sudah oke kan atau belum tadi ya Dr. Veronica? Belum ya kayaknya ya. Belum, Bu, tapi Ya. saya sudah revisi tadi, Bu. Yang Ya. membuat SOP-nya saya sudah bikin di kegiatan, Bu. Sudah tadi ya, sudah di ini ya. Oke. Pubi nomor ininya berapa ya Pubi ekornya? 0116, Bu. 116. Kalau Dr. Veronica? KB, Bu, 3737. 3737. Oke, selanjutnya berarti Gabriela. Gabriela mana suaranya? Ya, Bu. Ya. Judul gagasan saya adalah peningkatan intensitas kegiatan operasi dan pemeliharaan melalui penyusunan angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan atau AKNO pada DI Bajugan, Kecamatan Galang. Adapun kegiatan yang pertama yaitu persiapan dan pengumpulan data dilakukan dengan tahapan yang pertama berkonsultasi dengan mentor, kemudian berkoordinasi dengan rekan sejawat, yang ketiga mengumpulkan data pendukung, yang keempat menyiapkan belangko inventarisasi bangunan dan jaringan irigasi. Oke, jadi persiapan ini ya, saya sudah sampaikan tadi bahwa ketika mau konsultasi harus ada konsep.
konsepnya dulu ya, Ibu punya grand rencana gitu. Jadi apa visinya itu apa, misinya apa nih, sampaikan ke mentor, itu yang akan disampaikan di konsep dulu. Jangan cuma ngomong tok, maksudnya ngobrol gitu ya, lebih baik tertulis gitu Pak, saya punya ini gitu ya, terkonsep ya. Kemudian mengumpulkan data pendukung tidak usah diuraikan di sini. Ya. Nah, kecuali nanti ditanya sama penguji itu baru diuraikan. Tapi jangan di tahapan kegiatannya ini muncul ya. Nanti ibu kan tahu nih ketika ditanya apa sih data pendukung kan ibu paham ya, kan ibu tahu persis itu kan. Jadi kalau ditanya kan sudah tahu apa. Oke, jadi apa mengumpulkan data pendukung? Tersedianya data pendukung selesai. Tidak usah guna merincikan dan memahami, enggak. Itu berarti dijelaskan, itu enggak usah. Jadi oke, menyiapkan melakukan inventory bangunan dan jaringan irigasi. Inventory bangunan dan jaringan. Inventory bangunan itu apa maksudnya? Inventory bangunan itu apa maksudnya? Melakukan survei penelusuran, Bu. Penelusuran. Oke. Nanti Inventarisasi, Bu. ya berkoordinasi dengan pengamat irigasi dan juru pengairan. Kemudian berkoordinasi, outputnya apa? Itu tersedianya hasil koordinasi, Bu. Hasil koordinasi. Titik. Singkat, padat, ya kan, jelas. Ya, Jadi, tidak usah dijelaskan. Kemudian survei penelusuran walkthrough. Walkthrough itu apa? Bahasa Inggrisnya aja sih, Bu. Cuman biasanya disebut walkthrough. Oh, penelusuran itu ya. Iya, Bu. Oke. Survei penelusuran. Penelusuran apa? Iya, Bu. Bangunan dan jaringan irigasi. Jaringan irigasi. Pengecekan. Karena itu survei penelusuran tidak jelas, nah itu baru ada. Itu tadi ya, bangunan dan jaringan irigasi. Tulis di situ supaya penelusuran apa nih, gitu kan? Jadi ada di situ. Nah, kalimatnya kan terputus itu nanti. Kemudian tekan dengan oke. Analisa data dan penilaian kinerja bangunan dan lain-lain. Oke. Nanti yang diperhatikan outputnya ya, outputnya tidak usah menjelaskan. AKNOP. Untuk AKNOP, dihitung dulu AKNOP-nya, kemudian disusun dokumennya, Bu. Oke, kemarin saya punya AKNOP-nya provinsi ya, wilayah 2. Oke, lanjut ke bawah. Kegiatan kelima. Diskusi teknis bersama penanggung kebijakan. Diskusi teknis. Di sini Sebenarnya apa ya? Bisa dianggap seperti evaluasinya, Bu. Ya, Jadi evaluasi saja. Oke. Nanti Ya, ini kan teknis evaluasi. ya. Saya Berarti tidak nanti tahu. evaluasi dokumen ya, Bu ya. Ya, evaluasi dokumennya. Baik, Bu. Dan ini muncul laporan aktualisasi ini yang untuk saya ini. Tidak boleh ya. Itu nanti bolehnya membuat laporan itu tentang apa itu tadi. Yang AKNOP dan sebagainya itu dilaporkan secara keseluruhan. Kan tadinya mungkin konsultasinya sepenggal nih. Hasil akhirnya nanti dilaporkan. Nah, itu boleh gitu ya. Ya. Tapi kalau yang laporan aktualisasi tidak boleh masuk di dalam sini. Ya, oke. Habis setelah diskusi langsung perbaikan, berarti selesai. Ya. Ya, Bu. Oke. Oke. Gabriela. Gabriela nomor 0372, Bu. terus. Apa lagi? Lanjut. Siti Nurhaliza. Saya, Bu.
Oke. Silakan Ibu. Ibu, rancangan kegiatan aktualisasi. Hmm. Kegiatan pertama melakukan persiapan kegiatan edukasi. Tahapannya, yang pertama meminta saran dan masukan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan kepada pimpinan. Kenapa baru persiapan sudah minta saran? Apa yang mau disarankan? Karena kemarin sudah sempat konsultasi Bu, masalah isu sama masalah tentang isunya yang diangkat. Saya tahu lah, itu kan sampai kok jadi rancangan kan sudah selesai itunya, sudah didiskusikan gitu. Saya tambahkan. Berarti kan kau harusnya di sini kau sudah punya rencana nih. Saya sudah bilang ya, kalau mau konsultasi harus bikin konsepnya, siap dengan konsep gitu. Artinya kamu semua ya yang belum ngomong itu sudah ada perbaikan nih gitu ya di bahan tayangnya masing-masing di ininya. Apa nomor 1 tahapannya ketika melakukan persiapan sudah ada konsepnya atau draft untuk bahan konsultasi. Buatan draft bahan konsultasi kan. Itu kerennya apa yang mau dibuat. Jadi visi misinya itu ada jelas tujuannya apa. Tuh. Saya lanjut Bu. Setelah itu baru minta konsultasi ya, baru konsultasi. Bukan meminta saran dan masukan, konsultasi. Konsultasi tentang apa yang akan rencanakan akan kau lakukan. Kalau yang kemarin, yang hari ini gitu ya, sampai kau bikin rancangan itu adalah isunya ini, gagasanmu adalah ini gitu. Tapi konsultasi ke sini nanti apa perencanaan yang akan kau lakukan. Jadi beda gitu. Ini lebih rinci lagi, lebih detail. Yang kemarin kan mungkin tidak sempat panjang lebar ceritanya nih sampai kau perlu konsultasi lagi karena ini grand design-nya adalah ini yang sekarang nih. Kalau yang ini kan grand design untuk yang secara keseluruhan untuk aktualisasi ini. Tapi kalau yang ini kan lebih khusus lagi, ini tanggal sekian, siapa saja yang akan terlibat misalnya. Apa kok ini? Edukasi ya? Edukasi atau apa ini? Edukasi pentingnya posyandu ke ibu hamil, ke ibu balita. Ya itu kan, jadi nanti siapa semua yang akan dilibatkan di situ, itu baru konsultasikan dengan mentor gitu kan. Kalau yang kemarin kan saya akan membuat edukasi tentang ini sampai di situ. Ini lebih detailnya, lebih rincinya di sini. Ya, kemudian, tapi kok membuat grand dulu, grand design-nya gitu ya, grand design konsepnya secara keseluruhan, baru nanti dikonsultasikan. Kau punya rencana dengan ini, tapi mungkin nanti oh jangan atau tambahkan gitu kan, nggak tahu nanti bagaimana mentornya. Itu, tuh. Itu saya ubah. Kemudian yang bukan meminta saran masukan ya, jadi membuat draft dulu, membuat konsep, baru konsultasi, ya hasilnya konsultasi. Membuat surat apa nih tahapan berikutnya ini? Membuat surat persetujuan melaksanakan kegiatan edukasi Bu. Perlukah? Memang harus ada surat persetujuan gitu? Ya, ada. Menurut saya Bu, karena saya ke kader. Menurut saya perlu Bu, karena saya kan berkoordinasi dengan kader. Maksudnya saya melibatkan di luar puskesmas, melibatkan kader. Jadi untuk ada suratnya. Oh, saya kira nanti itu surat tugas. Oke, ya sudah. Saya kan tidak tahu. Saya cuma bertanya ya. Kau yang harus meyakinkan saya bahwa itu perlu gitu. Jangan ketika saya bilang begitu, kamu langsung salah atau apa gitu. Tapi yakinkan saya bahwa itu memang perlu karena bla bla bla. Oke. Kemudian persetujuan ketiga, bukan konsultasi dengan penanggung jawab program gizi. Konsultasi atau koordinasi nih? Koordinasi Bu. Kemudian tahapan kegiatan kedua membuat leaflet edukasi. Mencari referensi materi tentang pentingnya posyandu. Hasilnya terkumpulnya referensi materi tentang pentingnya posyandu. Edukasi ini membuat leaflet ya, mencari referensi saja gitu kan? Oh iya Bu. Kemudian kedua mendesain leaflet. Desain. Terus
Ya, leaflet yang akan digunakan dalam kegiatan edukasi itu penjelasan, berarti tidak perlu penjelasan di tahapan ini. kemudian mencetak So, hasil. kau jangan sampai kau kirimkan saya masih sama dengan ini ya, kalau kau tidak dengarkan ini. Ya, Saya Bu. coret nanti, bukan cuma ininya, nanti saya punya laptop saya coret ya, supaya kena mukamu juga. Maksudnya didengar, jangan sampai saya sudah teliti, kalau kamu masih tulis lagi, karena kau kasih tanda lah gitu, supaya saya tahu bahwa kau ada perhatikan itu dirubah gitu. Nanti kau bukan itu ya, bukan itu yang saya cermati tadi, kan? Nah, supaya saya tahu bahwa kau perhatikan apa yang saya katakan. Saya tidak ini sih, saya ini bukan orang kamu mau dengar atau tidak, emang gue pikirin gitu ya. Tapi nanti ketika seminar kamu bikin lagi kan, bikin gemes. Oke. Kemudian mencetak leaflet. Kegiatan yang ketiga membuat lembaran pretest dan posttest. Tahapannya mencari referensi Itu, juga. coba lihat outputnya. Outputnya kau jelaskan lagi kan. Leaflet tercetak dan siap digunakan. Mau siap digunakan, mau siap dibuang, nggak tahu ya. Pokoknya yang penting kalau mencetak leaflet ya, adanya cetakan leaflet gitu kan ya. Print out dari leaflet. Leafletnya dicetak atau di print saja ini? Cetak. Cetak, Ibu. Cetak, oke. Kemudian siapa yang cetak? Siapa yang cetak? Saya sendiri, Bu. Oke. Beda mencetak dengan mengeprint ya. Ketiga, membuat lembaran pretest dan posttest. Tahapannya mencari referensi juga, hasilnya mendapat referensi. Kau referensi pembuatan pretest atau isinya dari pretest itu? Membuat referensi? Isinya, Bu, tentang isinya. Nah, kau kan berarti mencari referensi tentang, kalau mencari referensi pembuatan pretest itu berarti bagaimana ya caranya bikin pretest, bukan soal isinya kan? Tentang isinya, Bu. Ya, referensi apa? Isinya Tentang, apa? Tentang apa? tentang pertanyaan yang akan dituangkan di pretest dan posttest itu, Bu. Iya, pertanyaan tentang apa ini di proses pretest dan posttest? Tentang Hah? pentingnya posyandu. Hah? Tentang pentingnya posyandu. Tentang Pentingnya posyandu. pentingnya posyandu. Pentingnya posyandu. Ibu. Nah, oke, berarti mencari referensi tentang pentingnya posyandu. Bukan tentang pretest dan posttest. Oke. Kemudian tahapan berikutnya Outputnya apa? Outputnya apa? mendapat referensi. Ya, oke. Kemudian Dan tahapan kedua membuat lembaran pretest dan posttest. Yang ketiga mencetak lembar pretest dan posttest. tidak dikonsultasikan ke ini, mentor. Nggak usah. Tidak. Nggak. Ya, oke. Kemudian yang kegiatan keempat melakukan koordinasi dengan kadar posyandu. Kau membuat lembar pretest dan posttest atau membuat pretest dan posttest? Membuat pretest dan posttest, Bu. Lembarnya ya. Iya, Bu. Ya. Tidak usah ditulis lembarnya. Kemudian mencetak pretest dan posttest. Hasilnya apa kalau membuat pretest dan posttest? Telah dibuat, Bu, pretest dan Hasilnya ya pretest dan posttest. posttest. Iya kan? Iya, Bu. Kamu ini rajin sekali berketik kata-kata gitu ya. Mungkin kamu pintar sekali berkata-kata. Kalau saya kan to the point. Kalau membuat pretest dan posttest hasilnya apa? Ya pretest dan posttest gitu ya. Tulisnya yang begitu. Gitu. Mencetak lembar pretest, mencetak pretest dan posttest. Pretest dan cetakan pretest, hasil cetak pretest dan posttest itu kan hasilnya. Kalau kau mencetak ya hasilnya atau print out dari pretest dan posttest. Kemudian lakukan koordinasi dengan kader posyandu. Melakukan pertemuan dengan kader yang akan terlibat dalam kegiatan edukasi. Terus terlaksana pertemuan dengan kader. Terus nomor 2
Membuat perjanjian waktu pelaksanaan kunjungan rumah ibu balita. Hasilnya waktu jam-jam pelaksanaan Perjanjian dengan siapa ini? ada Ibu. Maksudnya dengan yang di atas itu apa? Yang Nomor satu apa? menyampaikan Bu apa yang kegiatan yang akan dilaksanakan. Terus? Nah, kemudian setelah saya sampaikan, saya membuat perjanjian kapan waktu ini dilaksanakan dan Itu isinya pertemuan. Isinya pertemuan atau isinya melakukan pertemuan ini apa? Hanya ketemu. Tidak ada omong-omongan. Ada Bu, menyampaikan maksud dan tujuan. Iya, apa itu? Maksud Menyampaikan tujuannya apa? untuk melakukan edukasi. Nah, iya, itu yang ini kan membuat perjanjian ini apa pelaksanaan ini. Nanti saya Enggak, saya tanya ini jangan langsung ini kan saya tanya ini. Kalau kau melakukan pertemuan, habis itu membuat perjanjian, isi pertemuannya itu apa? Kalau isi pertemuannya adalah membicarakan saya akan melakukan ini, kapan bisa ini, itu kan berarti membuat perjanjian itu di waktu itu, gitu kan? Ya. Nah, kemudian nomor 2, tahap kedua apa? yang ini tadi Bu, membuat perjanjian waktu pelaksanaan. Maksudnya apa ini? Ada berapa yang akan di ini? Mau apa namanya? Yang akan dilibatkan dalam ini? Kader. Iya, kadernya ada berapa nih? Ada berapa tempat? Rencana 3 sampai 4 tempat Bu. Wilayah Posyandu. Hah? 3 sampai 4 wilayah Posyandu Bu. 3 sampai 4 wilayah Posyandu. Ini pertemuannya satu kali atau satu-satu? Rencana satu-satu Bu. Jadi kau temui satu-satu? Tidak Bu, kan Kadernya? tidak Bu, yang bagian penyuluhan saja. Ya kan ada dalam kader itu ada sudah yang tugasnya untuk yang mengunjungi, mereka sudah bagi tugas. Jadi saya temui. Maksud saya kan 4 kau bilang 4 wilayah. Iya Bu. Itu yang akan kau temui ini koordinasi dengan kader ini satu-satu kau temui atau langsung 4? Misalnya 4 wilayah. Per wilayah Bu. Jadi kau datangi satu-satu ini per wilayah ini. Iya Bu. Koordinasinya. Iya, koordinasi per wilayah. Jadi kau kunjungi kadernya di wilayah ini gitu. Iya Bu. Tidak bisa misalnya lewat WA saja itu koordinasinya tidak bisa. Bisa Bu. Nah, terus cuma supaya kau tidak, kan ini efisiensi nih waktu supaya lebih banyak kegiatannya daripada persiapannya kan gitu. Jadi misalnya melalui WhatsApp kau sampaikan ke 4 orang kan bisa satu sekaligus nih. Iya Bu. Kan kemudian ada TikTok nih jawaban, tahu maksudnya ada apa komunikasi di dalam WhatsApp itu misalnya oke, kapan akhirnya kan terus ada sudah jadwal ini akhirnya setelah koordinasi misalnya melakukan koordinasi dengan kader Posyandu berarti menghubungi para kader ini melalui WhatsApp berapa misalnya 4 kader misalnya, kemudian kan berarti sudah ada nih hasilnya nih, kemudian membuat jadwal, sudah ada jadwal karena sudah ada tadi kan oke tanggal sekian di Posyandu mana, tanggal sekian di Posyandu atau apa yang didatangin? Posyandu Bu, per wilayah Posyandu. Ya, nomor 2 ini apa membuat perjanjian waktu pelaksanaan ini? Waktu jam pelaksanaan untuk kunjungan rumah. Nah, kunjungan rumah ibu balita berarti dikunjungi rumahnya, bukan di Posyandu. Bukan Bu. Berarti kan ibu menyampaikan ke kadernya mungkin untuk menyiapkan apa siapa-siapa yang bisa dikunjungi gitu. Iya Bu, ada Bu. Ya itu berarti kan nanti sudah ada nih jadwalnya untuk berkunjung ke wilayah ini tanggal sekian di rumahnya siapa saja misalnya. Ya, begitu maksudnya. Ya, oke. Jadi saya cuma paham, saya cuma ini ya mengkonstruk saya punya pemikiran ini.
Jadi saya bilang apakah memang satu-satu kode datanya di 4 wilayah itu atau sebar melalui WA untuk target di dalam aktualisasi ini gitu kan. Kemudian setelah itu baru kesusun di sini. Jadi kok duduk saja di tempat tapi sudah koordinasi jalan nih. Kan Smart ASN katanya. Ya kan? Jadi digitalnya dipakai nih gitu. Contoh barangkali gitu ya. Lebih smart kalian daripada saya karena kenapa saya banyak bertanya karena saya tidak tahu. Ya kan? Oke, lanjut. Ini yang tahapan ketiga, mencatat nama-nama balita yang tidak aktif dalam kegiatan posyandu. Hasilnya ada yang catatan nama-nama balita yang tidak aktif dalam kegiatan posyandu. Ya, berarti ini per wilayah sudah kan? Ya, Bu. Yang akan berarti ini sebenarnya yang akan dikunjungi gitu ya. Sebenarnya bukan nama balita yang tidak aktif, yang tulisannya jangan mencatat nama balita yang tidak aktif, yang akan dikunjungi saja. Oh iya Bu. Ya, yang akan dikunjungi kan? Iya Bu, yang akan dikunjungi. Ya, oke. Jadi membuat daftar nama balita yang akan dikunjungi. Ya, Bu. Tapi kriterianya adalah yang tidak aktif Tidak dalam aktif. posyandu. Oke. Kemudian kegiatan kelima, mengunjungi rumah ibu balita. Ya. Pertama, melakukan pretest ke ibu balita. Terlaksananya kegiatan pretest ke ibu balita. Kemudian tahapan kedua, melakukan edukasi mengenai pentingnya posyandu bagi bayi dan balita menggunakan leaflet. Hasilnya terlaksananya edukasi. Nggak usah pakai menggunakan leaflet. Kasih. Kalau menggunakan leaflet berarti ibu kasih tinggal nih leafletnya nih, kasih ditaruh di situ. Leafletnya yang bekerja, ibu tidak, ya kan? Edukasi tapi ada alat bantunya leaflet kan gitu. Ya. Oke. Oke. Tahapan berikutnya, mengukur tingkat pengetahuan ibu balita menggunakan lembar post-test setelah diberi edukasi. Akhirnya terlaksana pemberian post-test ke ibu balita. Terus? Kemudian kegiatan terakhir, evaluasi hasil edukasi. Yang pertama, mengumpulkan hasil pretest dan post-test ibu balita yang telah diberi edukasi. Hasilnya terkumpulnya lembar pretest dan post-test. Kemudian yang kedua, menganalisis hasil pretest dan post-test. Hasilnya hasil analisis pretest dan post-test. Kemudian menyusun laporan kegiatan edukasi. Hasilnya tersusunnya laporan kegiatan edukasi. Oke. Oke, silakan diperbaiki tadi. Berapa nomormu, Nur Siti Nurhalisa? 676. Berapa? 676. 676. 6. Ya, Bu. Oke. Selanjutnya, Ubi sudah semua ya? Imam sudah? Sudah, Ibu. Nur Ifka? Sudah, Ibu. Oh, Tama belum? Nggak angkat tangan ya, Tama sudah kah? Nur Ifka sudah? Saya Nur Ifka sudah? Saya baru 1 kali dibalas, Bu. Kemudian saya sudah kirim kembali lagi hasil perbaikannya. Kau punya nomor berapa? 3033, Bu. Ya. Kalau Tama sudah pernah? Iya, sudah dijawab 1 kali, Ibu. Sudah saya kirimkan yang baru, Ibu, tadi siang. 33. Oh, yang antara kegiatan tahapan. Kau sudah perbaiki, Nur Ifka 3033. Nur Ifka? Iya, sudah, Bu. Sudah ya? Iya, Bu. Oke, kalau sudah sesuai yang saya minta dipisahkan itu mungkin siapa yang menjelaskan ya kalau sudah dipisahkan tapi kalau di HP tidak kelihatan itu. Oh iya, saya, Bu, karena saya mengirim filenya Word, jadi kelihatan di HP tidak ada garisnya, tabelnya. Oh, ya. HP itu kalau Word setengah mati dikasih besar ya, kalau PDF enak itu besar. Maaf ya orang tua ini mata sudah 4 juga masih setengah mati juga kalau kecil-kecil begini.
Iya, Bu. Oke, berarti Nur Ifka sudah ya. Tidak ada kayaknya yang ini. Cuma saya minta yang itu ya, sebelum konsultasi itu sudah diperbaiki. Iya, sudah, Bu. Menyiapkan bahan dulu, kemudian konsultasi. Oke, yang data-data itu kan kamu datanya terlalu global gitu ya. Iya, Sudah saya. untuk toli-toli sudah ada. Iya, ada. Oke, Langsung sudah. ke Kecamatan Basidondo saya pakai. Iya, oke, bagus. Oke, berarti sudah oke ya. Kemudian Siti tadi sama. Kenapa? Ya, Ibu. Kenapa kok enggak ini? Di kalimat outputnya, Ibu. Sudah diperbaiki. Iya, tapi ada yang izin kirimkan yang baru, Ibu, karena tadi perbaiki. Oke, kok buka dulu. Kok buka ada di sini. Masih ada yang salah, Ibu. Kok saya perbaiki di sini. Izin share, Ibu. Jangan lupa siapkan bantayang ya. Iya. Yang mana? Buat draft demo. 8 konsultasi itu hasil konsultasi itu saja ya. Kamu catat kah, kamu ketik kah, kamu apa? Output hasil konsultasi. Terus koordinasi ini kegiatan tahapan nomor 3. Tahapan nomor Iya, tahapan ketiga, Ibu. Tulisannya 3 nih, C atau B-nya. Iya. ABC. Lah ya, C. Melakukan koordinasi dengan atau dan? Dengan, Ibu, dengan. Ya, dengan bidan, koordinator akan wilayah kegiatan. Hasil koordinasi ya. Meskipun isinya wilayah sasaran tapi judulnya hasil outputnya hasil koordinasi ya. Tidak usah pakai ABC kalau output. Oke, terus pembuatan modul pelajaran demo. Maksudnya apa ini? Mempelajari cara membuat modul demo sendiri ini. Iya, Ibu, di websitenya ada cara untuk membuat modul demo. Maksudnya sendiri ini maksud saya. Sendirinya ini loh. Yang sendiri ini apa? Saya ingin buat modulnya sendiri, Ibu. Sesuai dengan tema saya, Ibu. Mempelajari cara membuat ya. Ya saya tahu Ibu sendiri, maksudnya kan tidak tim ini. Ibu sendiri, tidak usah pakai sendiri. Jadi Ibu mempelajari membuat modul demo. Perlu dipelajari nih, ya kan? Kemudian setelah dipelajari baru membuat modul demo. Nah, oke. Kemudian berarti ini Ibu membuat draft dulu nih, membuat draft modul demo karena baru habis itu dikonsultasikan kan? Apa draft? Oke, kemudian konsultasi. Ini ABC-nya nanti diganti ya. Iya, Bu. Kemudian setelah konsultasi berarti finalisasi ya, draftnya sudah diganti, sudah berarti pembuatan modul sudah dikonsultasikan tadi dengan konselor gizi. Ada tahap keempat lagi. Iya, Bu. Ada tahap 4 kan? Setelah konsultasi diapakan? Hasil konsultasi bukan hasil perbaikan. Belum tentu dikonsultasikan perbaiki. Tapi kalau sudah dikonsultasikan berarti final, sudah finalisasi modul. Ada tahap 4. Tahap 4, tapi Ibu berarti tahap 4 pembuatan
modul MOD. Modul itu ya Oh sudah iya, optimal. baik. Kemudian pembuatan kuesioner. Oke, konsep. Ini tidak perlu juga konsultasi. Oh iya, Ini kan sudah ada konsep. Setelah iya. konsep konsultasi. Setelah konsultasi ya sudah baru cetak. Pembuatan, oh iya. Pembuatan pretest post baru cetak. Kemudian kegiatan keempat. Kegiatan keempat, Partisipan untuk minta persetujuan dan waktu dan tes dan edukasi. Kalau tidak ada partisipan bagaimana? Ibu. Kalau tidak ada partisipan? Insya Allah ada Ibu. Pakai data Ibu hamil di bidan wilayahnya Ibu. Oke. Kalau misalnya partisipan berarti dipaksa nih kalau ada partisipan. Tidak ada waktu berarti Ibu paksa. Jadi misalnya pas ya ada kunjungan bidan atau ke apa? Posyandu atau apa? Melakukan ini. Kalau misal terjadi kayak begitu Ibu, mungkin dimasukkan dengan kelas Ibu hamil Ibu. Oke. Pemberian tes, pemberian edukasi pada ibu hamil. Terus? Yang kelima, evaluasi dan pelaporan Ibu. Postesnya kapan? Membagikan postes? Sehabis pemberian edukasi Ibu. Di lain hari atau di hari itu juga? Itu satu rangkaian dengan edukasi itu kegiatan keempat pemberian Iya, postesnya? Hah? Iya. Kalau begitu jadi tahapan saja setelah pemberian pretest, edukasi, baru postes. Oh iya, baik Bu. Baru nanti dievaluasi di kegiatan kelima. Kok kumpulkan pretest dan postesnya, baru kok analisis kan? Iya, baik Bu. Ini melaporkan mentor dan coach apa ini? Melaporkan kegiatan ini Bu. Kegiatan apa? Kegiatan edukasi ini. Mentor saja, tidak usah coachnya ya. Coachnya tidak penting. Mentor saja ya. Mentor atau pimpinan yang terkait. Untuk siapa di situ? Mentornya apakah memang pimpinan penanggung jawab? Mentor Ibu Kepala Puskesmas Ibu. Oke, sebenarnya di sini bukan mentor dia posisinya. Kapus ya. Kapus. Meskipun merangkap dari sebagai mentor tapi posisinya sebagai kapus. Nanti kalau sudah secara keseluruhan maka itu adalah mentor. Ya, baik Bu. Oke. Baik, terima kasih Bu. Ya, oke. Kemudian Tama nomor berapa Tama? Ekor 8008 Ibu. 8008. 8008. Iya. Oke. Siapa lagi? Gabriel. Hilda sudah, Veronica sudah, Ramawati. Fandi, Imam. Sudah Bu. Sudah ya Imam ya? Iya sudah 2 kali Bu. Oh sudah. Presentasi sama kemarin Bu. Sudah ini Bu. Oke. Imam nomor berapa Pak Imam? Saya belum kirim paraf ya. Tanda tangan. Kayaknya belum Ibu. Oke, berapa nomor? 8505 Bu belakangnya. 8505. Oke. Ibu mohon izin Bu. Ya. Boleh saya kirimkan kembali saya punya hasil revisi Bu soalnya Oke. Jadi nanti dikirimkannya sudah secara keseluruhan saja, sudah perbaikan, sudah ada tanda tangan saya, berarti sudah siap untuk ini. Yakin sajalah bahwa yang perbaikan-perbaikan saya sudah diperbaiki, gitu, yakin. Diteliti ya, saya bilang tadi, kalau ada misalnya saya cuma screenshot, jangan cuma itu yang diperbaiki, tapi dilihat lagi. Misalnya saya perhatikan ke output,
atau kegiatan yang mungkin bisa dibagi yang terlalu banyak, misalnya di situ katanya yang saya contohnya Dokter Veronica tadi ya, bahwa ternyata itu bisa dipilah nih menjadi kegiatan, itu berarti silahkan itu di ini kemudian tahap-tahapnya di apa namanya dibuat, dan output tadi singkat padat jelas ya. Kalau seperti yang siapa tadi, Gabriela tadi misalnya survei apa penelusuran atau apa, kan nggak tahu nih ya, itu baru dijelaskan nih apa gitu ya tadi ya. Tapi kalau yang ini nggak usah, tujuannya apa juga nggak perlu di output ya, dijelaskan. Jadi output ya hasil konsultasi tadi ya, singkat padat jelas supaya irit, efektif, efisien gitu ya. Kemudian apa namanya apa yang saya mau bilang, so lupa saya di keterkaitan ini. Ada nggak di sini yang keterkaitan dengan agenda 3 itu BOG? Ada nggak? Di sini atau di kelas mana yang BOG? Ada? Yang ngajar agenda 3 siapa? Pak Abdul Wahab, Bu. Pak Abdul Wahab. Abdul Wahab. Ada nggak yang di sini keterkaitan dengan agenda 3-nya BOG? Punya saya, Bu, ada, Bu. Dibuang ya, pakainya manajemen ASN dan smart ASN. Oh, iya. Karena tahu saya materi BOG itu bukan di agenda 3 lagi. Kalau zaman dulu ya 100 tahun yang lalu itu agenda 3 itu isinya manajemen ASN, pelayanan publik, dan BOG. Kemudian BOG itu melebur ke kolaborasi, ya kolaboratif gitu. Karena BOG di dalam smart ASN itu kayaknya belum ada di antara di sini ya. Di sini itu ada selevel itu untuk di dalam smart governance gitu, smart governance. Itu ya. Oke. Ya, baik, Bu. Ya, oke, baik. Jadi nanti diganti smart ASN atau manajemen ASN gitu. Siap. Ya. Jadi manajemen ASN. Jadi di situ yang diperhatikan adalah kedudukan peran ASN. Jadi penjelasannya di dalam apa namanya keterkaitan isu dengan manajemen ASN atau smart ASN itu diperhatikan nih, kedudukan, peran, fungsi gitu ya. ASN itu apa? Misalnya sebagai pelayan publik maka harusnya bla 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 bla, tapi belum bla bla gitu ya. Jadi penjelasannya itu. Kemudian pelayan publik tapi yang belum menggunakan apa namanya digital, sehingga masih lambat nih informasi-informasinya karena masih manual, dicari juga setengah mati. Tapi kalau sudah supaya pelayanannya lebih cepat, maka perlu digitalisasi nih informasi-informasi, misalnya terkait tadi apa tadi ya? Mana nih namanya kok saya bukan di sini atau terkeluar ini? Yang dari BKPSDM siapa sih? Saya, Sorry. Siapa? Pubi. Oh, Pubi. Oh iya, Pubi. Jadi Iya, misalnya informasi tentang apa tadi? Assessment ya? Iya, assessment. Ya, itu kalau masih digital, kalau belum digital kan lama nih, nggak cari ininya gitu. Jadi supaya pelayanan lebih cepat, itu pakai smart governance ya. Jadi sehingga perlu itu informasi secara digital gitu. Itu keterkaitan isu dengan. Kemudian begitu juga menjelaskan nanti ketika aktualisasi ya, keterkaitan kegiatan dengan manajemen kedudukan dan peran agenda 3 ini bukan hubungannya dengan manajemen ASN, tapi kedudukan peran itu tadi diingat, itu kedudukannya, peran itu apa sih, jadi mana ini yang cocok nih fungsinya ASN itu, jadi apa keterkaitannya dengan itu. Terus kemudian oh ini dengan smart misalnya untuk menuju smart governance gitu ya. Jadi tidak ada WOG di sini, tidak ada WOG di antara kita untuk kedudukan dan peran, adanya manajemen ASN dan smart ASN. Oke, kemudian untuk di bahan tayang itu yang pertama tentu saja identitas ya, identitas kalian kan. Identitas berarti nama kita, instansi, kemudian apa gitu lah ya. Nggak usah terlalu banyak, suaminya siapa, nggak usah ya. Jadi nama, instansi saja. Nanti anaknya berapa, mertuanya, nggak usah ya itu. Atau yang belum punya istri atau suami, pacarnya, nggak penting ya. Jadi singkat saja karena 10 menit saja. Kemudian setelah itu isunya apa, gitu ya. Isunya apa, kemudian kenapa isu itu penting, berarti
Kalau tidak diselesaikan kenapa gitu ya. Jadi kan berarti dampak gitu. Isunya apa? Kenapa isu ini harus saya selesaikan? Karena itu. Kemudian setelah itu gagasannya apa? Oke, setelah gagasan, jadi kalau di perkenalan tadi tentu saja jabatanmu sebagai apa gitu disebutkan ya. Jadi nama, instansi, jabatannya apa. Sehingga nanti ada keterkaitannya nih gitu. Kemudian setelah gagasan baru rancangan. Jadi rancangan disebutkan nanti kegiatan, tahap-tahapannya, kemudian nilai-nilai yang kira-kira akan diaktualisasikan. Tuh. Ya, kemudian sudah ya, itu. Sudah, kemudian yang terakhir ya sudah. Mohon saran masukan ya dari penguji, mentor, dan coach saja. 10 menit. Jadi nanti dibaca-baca kira-kira 10 menit. Karena lewat dari 10 menit saya cut. Gugup kamu kalau sudah saya cut. Tidak bisa bicara lagi nanti ya. Tidak bisa jawab lagi pertanyaan. Jadi lebih baik tidak usah keburu-buru, pelan, tapi maksudnya diatur gitu ya. Jadi kalau ada kegiatannya berapa, oke nih saya persingkat di mana gitu. Karena waktunya ini ya, supaya saran masukan dari penguji yang lebih banyak daripada kamu omong kosong gitu ya, menjelaskannya tidak karu-karuan. Makanya kalau memang bicara output, jangan dijelaskan untuk apa. Tidak usah menjelaskan apa dulu di sini gitu ya. Jadi pokoknya gagasan saya adalah ini, kegiatan yang akan saya lakukan untuk mewujudkan gagasan tadi adalah satu, kegiatannya apa, tahapannya apa, nilainya apa. Kan? Kalau memang memasukkan output boleh. Ketika ada output ternyata waktunya jadi 15 menit, terus nggak usah output lah, langsung saja ini saja gitu. Karena kan penguji juga pegang naskah gitu ya. Nanti ketika kamu ditanyakan kamu tahu outputnya apa ini. Oke, jadi itu ya. Kemudian sudah yang pokoknya yang kelima salam, mohon saran masukan gitu ya. Kan ucapan terima kasih, salam minta saran dan masukan. Sudah itu saja. 10 menit. Kan kamu tahu kalau saya kerja. Jadi 10 menit saya hitung. Karena saya nanti jadi ininya moderator. Itu ya, saya penjahat nih. Tapi saya di samping penjahat saya baik hati juga. Penjahat baik hati. Oke, Ibu Gabriela, raise hand. Baik, Ibu izin Bu. Berarti tidak perlu kita tampilkan juga penilaian terhadap APKL atau USG Bu, biar tidak usah. Tidak usah. Ya. Itu lama gitu ya, itu lama dan belum tentu betul kamu ngomongnya maksudnya nanti kita lipat-lipat nih, padahal sebenarnya gampang gitu kan, penyebab gitu ya, lihat dari itunya. Tapi kayaknya tadi ada nih yang skill, tapi kenapa ini ada gitu ya, saya lewati saja dulu, saya skip gitu ya, yang penting gagasannya saya. Nanti ketika mau nyusun laporan baru ini ganti deh gitu ya. Ada di kepala ikan yang tidak jelas, itu saya cuma bilang dilengkapi nih, itu ada, saya lupa juga kepala ikannya. Itu kira-kira. Oke, sampai di sini masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, nanti saya diingatkan yang belum saya kirimkan tanda tangan ya. Ya, saya yang belum supaya saya kirimkan segera. Karena harus menguploadnya kapan nih? Besok. Hari? Besok Bu, ya Bu. Besok ya? Oke. Jam berapa? Uploadnya paling lambat jam berapa? Besok. Sudah selesai semua ya? Kurang tanda tangan saja kan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, silahkan menghubungi saya terkait dengan yang saya belum kirimkan tanda tangan. Oke, kalau tidak ada berarti sampai di sekian pertemuan kita kali ini. Sekali lagi saya mohon maaf atas keterlambatan saya memberikan pembimbingan hari ini. Dan saya berterima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, dan saya apresiasi nih yang meskipun yang sudah selesai juga masih tetap mau mendengarkan saya meskipun mungkin gelisah, kapan selesai nih itu ini. Tapi yakinlah bahwa teman-teman yang belum masih gelisah gitu ya, aduh kapan giliran saya gitu ya, belum diperiksa.
Oke, baik. Tetap semangat untuk menyelesaikan tugas. Insya Allah kita ketemu lagi di hari Jumat kalau tidak salah ya. Kita seminar. Semangat semua ya. Semua akan lewat. Bahwa ini tidak ada yang susah, gampang saja gitu ya. Nggak usah stres, nggak usah karena kemarin ada yang stres sampai muntah-muntah itu nggak usah ya. Santai saja gitu ya. Jadi betul ini di apa namanya di salahkan sana ada yang muntah-muntah itu karena stres gitu kan. Jadi mahnya jadi tas, asam lambung naik. Meskipun serius tetap ingat makan gitu ya, tetap ingat makan gitu. Oke, baik Bapak Ibu, kita ketemu lagi insya Allah hari Jumat, semua dalam keadaan siap dan 10 menitnya nanti saya tagih betul-betul 10 menit. Jadi kira-kira kalau saya sudah kasih waktu 2 menit lagi jangan gugup, santai saja. Tutup saja langsung ya. Demikian, terima kasih. Mohon saran dan masukan dari mentor, pemuji, dan coach. Selesai gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Hari sudah menemani saya di sini. Saya mohon maaf kepada Pak Hari sudah mengganggu waktu istirahatnya. Siap, Bunda. Akhirnya, ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Vivi Wijaya Laksmi atas bimbingan, ilmu, dan pengalaman yang sudah diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang sudah diberikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan diberi kemudahan nanti dalam rangka seminar rancangan aktualisasi nanti hari Jumat, insya Allah. Menutup kegiatan ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak semuanya. Oke. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sampai jumpa. Saya Lip ya. Siap Bu. Terima kasih.